Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Kal musannifu rahimallahu ta'ala ma yustahabbu lahul wudhu. Yustahabbu al-wudhu fil ahwalil atiyati. Awalan inda dzikrillahi azza wa jalla di hadithi al-Muhajir ibn Qunfud radhiyallahu anhu annahu sallallahu alaihi wasallam sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda falam yarudda alaihi hatta tawadda faradda alaihi wa qala innahu lam yamna'uni an arudda alayka illa anni karihtu an adhkura Allah illa ala taharatin. Wa qala Qatada فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر رواه الخمسة إلا الترمذي إلى آخره. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah yang saya hormati, baiklah kita pada subuh hari ini melanjutkan pembahasan kita pada bulan lalu, masih berkisar pada wudu. Sekarang ma yustahabbu lahu wudu'u, hal-hal yang disunnatkan kita berwudu. Jadi ada hal-hal yang kita mau lakukan disunnatkan atau dianjurkan kalau kita ada wudu. Jadi lebih baik kita melakukan dalam keadaan wudu. Bukan berarti tidak boleh kita lakukan kalau tidak wudu. Hanya dianjurkan, disunnatkan, artinya tentunya dapat pahala. Kalau kita berwudu baru melakukan hal-hal seperti berikut. Di sini katakan yustahabbul wudu fil ahwalil atiyati. Disunnatkan wudu pada hal-hal berikut. Awalan, pertama, inda dzikrillahi azza wa jalla. Pada saat kita berzikir atau menyebut Allah Subhanahu wa taala, disunnatkan kita ada wudu. Bukan berarti tidak boleh kita berzikir kalau tidak ada wudu, hanya disunnatkan, dianjurkan. Kenapa? Ini hadis Al-Muhajir ibn Qunfud, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat namanya Al-Muhajir radhiyallahu anhu. Dia mengatakan annahu sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yatawadda. Ini Al-Muhajir ini pernah dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia memberikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yatawadda, sementara Rasulullah sementara berwudu, belum selesai wudunya. Datang kepada Rasulullah, dia memberikan salam, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Falam yarudda alaihi, Rasulullah tidak menjawab. Jadi suatu dia ini Muhajir, seorang sahabat, memberikan salam kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tidak menjawab. Hatta tawadda'a faradda alaihi, sampai selesai dia berwudu kemudian menjawabnya. Jadi pada saat dia datang yang Muhajir ini memberikan salam dan Rasulullah sementara berwudu, Rasulullah belum menjawab. Sempurnakan dulu wudunya baru dia menjawab. Wa qala, kemudian Rasulullah bersabda, mengatakan innahu lam yamna'uni an narudda alayka illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharatin. Sesungguhnya tidak ada yang melarang atau menghalangi saya an arudda alayka, menjawab salammu, illa anni karihtu, hanya itu saya kurang senang
Kurang sana an alqallah menyebut atau berzikir atau menyebut Allah illa ala taharatin kecuali dalam keadaan bersih. Artinya ada wudu. Itu alasannya. Jadi Rasulullah mengatakan, saya suatu tadi memberikan salam, saya tidak menjawab karena sementara wudu belum sempurna wudu saya. Setelah dia selesai wudunya baru dia menjawab salamnya tadi, kemudian menjelaskan bahwa kenapa saya belum menjawab tadi langsung salamnya, karena saya tidak suka menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan bersih atau dalam keadaan ada wudu. Wa kana Qatadah, kemudian ada seorang sahabat namanya Qatadah mengatakan, fa kana al-Hasanu min ajli hadza yuqra'a aw yuzkarullah azza wa jalla hatta yathura. Qatadah seorang sahabat mengatakan, fa kana al-Hasanu, yang paling bagus, yang paling baik, min ajli hadza, berdasarkan dari ini hadis ini, yuqra'u ayyaqra'a, dimakruhkan, kurang bagus membaca yadhkurullah azza wa jalla, atau menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah, hatta yatahura, sampai dia dalam keadaan bersih, artinya ada wudunya. Jadi ini kata seorang sahabat menjelaskan hadis Nabi, mengatakan bahwa berdasarkan dari hadis ini, maka yang paling bagus atau yang baik kita membaca atau berzikir kepada Allah dalam keadaan bersih. Hadis ini rawahul khamsah illa Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh perawi hadis kecuali Tirmizi. Kemudian dari yang lain, wa Nabi Jaham ibn al-Haris radhiyallahu anhu qala aqbala an-nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal walakiyahu rajulun fasallama alaihi falam yarudda alaihi salam hatta aqbala ala jidarin famasaha biwajhihi wa yadayhi thumma radda alaihi. Ini hadis yang kedua, dalilnya yang mengatakan dianjurkan, disunnatkan kita berwudu baru menyebut nama Allah atau berzikir kepada Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Jaham Ibnul Haris radhiyallahu anhu qala aqbalan Nabi sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari arah ada namanya Bi'ru Jamal, dari sumur namanya Jamal. Falakiyahu rajulun, maka dia ketemu dengan seseorang. Fasallama alaihi, maka orang ini memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yarudda alaihi assalam, Rasulullah tidak menjawab salamnya, hatta akbala ala jidarin, sampai dia Rasulullah SAW menghadap ke suatu tembok. Fa masaha biwajhihi wa yadayhi, kemudian Rasulullah masaha biwajhihi wa yadayhi, langsung tayammum, masa tembok itu. Tsumma radda alaihi salam, kemudian sudah tayammum, maka Rasulullah menjawab salamnya itu. Nah, ini dasarnya ulama fikih kita mengatakan bahwa sebaiknya kalau kita akan berzikir bahwa ada dalam keadaan ada wudu. Rawahu Syekhan, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bukhari dan Muslim wa Ahmad wa Abu Daud wa Nisa'i. Wa hadza ala sabil afdaliyati wan nudbi. Ini menurut ulama fikih bahwa ini dalam keadaan tahara, dalam keadaan bersih, ada wudu, kita berzikir, kita membaca, maka ala sabil afdaliyati wan nudbi, ini adalah afdaliyah yang lebih utama, yang dianjurkan, wan nudbi, dan disunnatkan. Artinya bukan wajib. Jadi jangan kita mengatakan tidak mau berzikir kepada Allah karena tiada wudu. Tidak, hanya lebih bagus kalau ada wudu. Wa illa fa dzikrullah azza wa jalla yajuzu lil mutatahhiri wal muhditsi wal junubi wal qaidi wal qaimi wal mashi wal mujtadi wal mudtaji'i biduni karaha. Ini mengatakan fa dzikrullah azza wa jalla, berzikir atau mengingat Allah, menyebutkan nama Allah, yajuzu lil mutatahhiri,
boleh bagi orang yang ada wudunya, wal muhditsi, dan orang yang tidak ada wudunya, wal qaidi, orang yang duduk, wal qaimi, orang yang berdiri, wal mashi, orang yang jalan, wal mudtaji, orang yang baring, biduni karahatin, tidak makruh. Jadi ini menjelaskan bahwa itu lebih utama kalau ada wudu. Tapi boleh dalam seluruh keadaan kita, boleh berzikir atau berdoa atau menyebut nama Allah seluruh keadaan kita. Wa dzalika li hadis Aisyah radhiyallahu anhu, ini berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah fi jami' ahyanihi. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah, selalu menyebut Allah, berzikir kepada Allah fi jami' ahyan, seluruh keadaannya. Jadi berarti ini yang pakai wudu, ada wudu hanya disunnatkan, karena kadang-kadang Rasulullah SAW juga menyebutkan Allah tanpa ada wudu, karena memang fi jami' ahyani, seluruh keadaannya Rasulullah berzikir dan menyebutkan nama Allah SWT. Rawahul khamsah illa Nasa'i, hadis ini diriwayatkan oleh perawi hadis yang 5 kecuali An-Nasa'i. Wa dzakarahu Al-Bukhari bi ghairi isnadin, dan Imam Al-Bukhari juga menyebutkan satu hadis. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala'i wa yuqri'una al-Qur'an wa ya'kulu ma'ana al-lahma wa lam yakum yuhjizuhu anil Qur'ani syai'un laisa al-janabah. Ini yang dalilnya mengatakan bahwa tidak mesti ada wudu, karena ada hadis ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang dari Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan kana Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW yakhruju minal khala'i, jadi pernah Rasulullah SAW keluar dari al-khala', dari WC, wa yuqri'una al-karama al-Qur'ana, maka Rasulullah membacakan kita Al-Quran. Jadi Rasulullah ada membaca Al-Quran pada keluar dari WC. Wa yakulu ma'ana lahma, dan dia makan kita bersama-sama. Wa lam yakum yuhjizu anil Qur'ani syai'un, tidak ada yang menghalangi untuk membaca Al-Quran laisal janabah, kecuali dalam keadaan junub. Jadi Rasulullah SAW tidak menghalangi membaca Al-Quran. Artinya Rasulullah seluruh keadaannya dia membaca Al-Quran, kecuali kalau dalam keadaan junub, itu tidak membaca Al-Quran. Jadi ini oleh sebabnya itu ulama fikih kita mengatakan bahwa hukumnya dalam keadaan wudu untuk membaca atau untuk berzikir kepada Allah hanya sunnat hukumnya. Boleh tidak ada wudu, boleh ada wudu bagi orang seluruh keadaan kita, baik dalam keadaan berdiri, berjalan, duduk, baring, ada wudu, tiada wudu, boleh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, disunnatkan berwudu, ada wudu kalau kita akan berzikir atau membaca. Sanian yang kedua, disunnatkan kita wudu indan naumi, pada saat kita mau tidur. Lima ruya anil Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan seorang sahabat namanya Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah SAW, idza ataita madja'aka fatawadda wudu'aka lis-salati, thumma dataji' ala shikkikal ayman, thumma qul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan mink. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyaka alladhi arsalta, fa in mutta min lailatika fa anta ala fitra wa ja'alhunna akhira ma tatakallamu bihi. Ini yang diajarkan Rasulullah SAW, yaitu kalau kita mau tidur dianjurkan kita berwudu. Ada wudu kita baru tidur. Ini dalilnya
hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Al-Barra bin Azib mengatakan, qala Rasulullah SAW mengatakan, idza ataita madja'aka, kalau kalian mau tidur, nanti mendatangi madja'aka, tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salam, maka wudu'lah seperti wudu'mu mau salat. Jadi seperti kita mau salat, wudu seperti biasa. Tsumma dataji ala shikkikal aiman, kemudian baring untuk sebelah kanan. Jadi kita miring sebelah kanan. Itu Rasulullah memberikan caranya bagaimana kita tidur, wudu, kemudian kalau baring kita tindih bagian kanan. Mengatakan subhana tajid ala shikkikal aiman, kemudian baring bagian kanan. Tsumma qul, kemudian baca. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Itu doanya. Doanya Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah. Kalau kita tidak bisa hafal bahasa Arabnya, tapi bagus kalau kita baca bahasa. Insyaallah mudah-mudahan nanti pada kesempatan berikutnya saya tuliskan anunya ini, doanya baru dibagi kalau kita belum hafal. Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah. Aslamtu, saya menyerahkan nafsi, jiwaku kepadamu ya Allah. Wa wajjahtu nafsi ilaika, dan saya menghadapkan diriku kepadamu ya Allah. Wa fawwadtu amri ilaika, dan saya menyerahkan seluruh urusanku kepadamu ya Allah. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan saya menyerahkan dari belakangku ilaika kepadamu ya Allah, ragbatan wa rahbatan minka, karena ragba dengan penuh harapan kegembiraan kepadamu ya Allah, warahbatan ilaika, dan rasa takut kepadamu ya Allah. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta, ya Allah, saya beriman kepada kitabmu yang kamu sudah turunkan, yaitu Al-Quran, wa nabiyyaka alladhi arsalta, dan nabimu yang kamu utus. Nah, inilah doa, tidak terlalu panjang. Jadi sampingkan kita kalau kita mau kita mau tidur, Rasulullah banyak yang lainnya mengajarkan kita baca bismillah 21 kali, baca ayatul kursi, baca suratul ikhlas 3 kali, suratul falak 3 kali, suratul nas 3 kali, kemudian ditambah ini Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Itu. Masih ada yang lain, kalau kita masih ada tambahan. Masih ada doa-doa yang lain. Tapi inilah yang doa yang ringkas diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, fa imutta min lailatika, siapa yang baca doa ini, fa imutta, kalau misalnya ditakdirkan, fa imutta, kalau mati, meninggal, min lailatika, pada malam itu, fa anta alal fitrah, maka Anda dalam keadaan bersih. Seperti tiada lagi dosa, sudah diampuni dosa kita. Fitrah. Apa yang dimaksud fitrah? Sama dengan pada waktu kita dilahirkan. Nabi mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan fitrah, arti bersih, tidak ada dosanya. Anak yang baru lahir. Jadi kalau kita Nabi mengatakan, siapa membaca doa ini baru dia tidur, siapa tahu ditakdirkan meninggal, karena ada orang tidur tidak bangun, langsung tidurnya langsung meninggal. Nabi mengatakan, fa imutta, kalau mati pada malam itu, fa anta ala fitrah, maka Anda dalam keadaan fitrah, bersih dari dosa. Waj'alhunna akhir ma tatakallamun wahi. Nabi mengatakan, jadikan doa ini. Tadi itu Allahumma aslamtu ilaika, jadikan doa ini akhir ma tatakallamu bi, akhir yang kau ucapkan baru tidur. Jadi anjurkan dibaca. Tentunya juga dan juga kita
sebelum kita tidur, tentu suruh baca ini, baca syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan siapa tahu kita meninggal pada waktu kita tidur. Akhirnya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Qala faratu ala Nabi SAW. Kemudian dia, ini yang siapa? Al-Barra mengatakan faratu ala Nabi SAW, dan saya ini mengulang-ulangi di hadapan Rasulullah SAW untuk meyakinkan hafalannya. Walamma balagtu, tak kala saya sampai membaca Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta qultu wa rasulika. Sewaktu saya sampai membaca Allahumma amantu bi kitabikal ladzi anzalta, kemudian selanjutnya wa nabiyyikal ladzi arsalta, dia ganti nabiyyika mengatakan wa rasulika. Qala, maka Rasul mengatakan la wa nabiyyikal ladzi arsalta, jangan mengganti wa nabiyyika wa rasulaka, mengatakan wa rasulaka. Dia harus baca wa nabiyyikal ladzi arsalta, jangan wa rasulakal ladzi arsalta. Itu diajar oleh Rasulullah SAW. Rawah wal Bukhari wa Tirmidzi, hadis ini yang mengajarkan doa ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Bukhari dan Tirmidzi. Wa yata'akkadul wudhu' inda an-naumi lil junubi. Nah, lebih dianjurkan Pak berwudu. Nah, lebih dianjurkan kita ada wudu kalau mau tidur, kalau dalam keadaan junub. Kita dalam keadaan junub, belum sempat mandi, itu dianjurkan pakai wudu, kita wudu. Wadhani kalimah ru'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, qala mengatakan ya Rasulullah ayanamu ahaduna junuban. Jadi ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah ayanamu ahaduna junub, apakah boleh kita tidur dalam keadaan junub? Apakah boleh kita tidur? Qala, maka Rasulullah mengatakan, "Naam, iya, boleh tidur. Idza tawadda, kalau dia sudah wudu." Jadi, siapa tahu misalnya ada orang junub belum sempat dia mandi, maka dia dianjurkan untuk wudu. Karena ada seorang sahabat bertanya, bahkan Ibnu Umar bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh tidur kalau kita dalam keadaan junub belum mandi? Rasulullah mengatakan, "Naam, idza tawadda, boleh tidur kalau sudah wudu." Jadi pengganti mandi dulu. Wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayanama wa huwa junubun ghasala farjahu wa tawaddaa wudu lis-salati. Ini hadis Aisyah meriwayatkan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ayanama, kalau Rasulullah mau tidur wa huwa junubun, dalam keadaan junub, ghasala farjahu, mencuci, agak sensitif ini, farjahu, alat kelaminnya. Rasulullah kalau dia junub, dalam keadaan junub, dia mau tidur, maka dia mencuci alat kelaminnya, wa tawadda wudu al-salat, kemudian wudu sebagaimana wudunya waktu mau salat. Inilah dalil-dalil para ulama fikih mengatakan bahwa disunnatkan orang wudu kalau mau tidur. Kemudian yang ketiga, yustahabu al-wudu lil junub. Tadi yang kalau mau tidur. Kalau ini khusus lagi dianjurkan wudu lil junub, karena kita dalam keadaan junub. Tadi sudah dijelaskan sebenarnya, tadi sudah jelaskan. Idza arada yakula aw yashraba aw yu'awidu. Jadi ini dianjurkan juga, disunatkan wudu. Nah, kalau dia keadaan junub, kalau dia mau makan, dan kalau dia mau minum, sunatkan ada wudu. Di hadis yang Aisyah radhiyallahu anha, kan hadis Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ay yakula aw yashriba aw yanamu itawadda. Ini hadis dari Aisyah mengatakan Rasulullah SAW idza kana junuban, kalau dia dalam keadaan junub, fa arada yakula, dia mau makan, aw yashriba atau minum, aw yanam atau mau tidur, tawadda, dia wudu dulu. Ini hadis yang pertama.
Wa anna Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi idza arada ya'kula aw yashriba aw yanam. Ai yatawadda wudhu salati. Dalil berikutnya yaitu dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam rakhasa lil junubi, mengizinkan atau memberikan kemudahan bagi orang yang junub. Karena kadang-kadang barangkali orang yang ada menganggap bahwa kalau kita junub tidak boleh melakukan sesuatu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh macam-macam. Ini Rasulullah rakhasa, memberikan kemudahan lil junubi bagi orang yang junub, idza arada yakula, kalau dia mau makan, au yashriba atau mau minum, au yanam atau dia mau tidur. Ayyatawadda'a wudu'ahul salati, wudu sebagaimana wudunya mau salat. Itu. Jadi dianjurkan kalau belum bisa mandi, dianjurkan untuk wudu. Itu yang ketiga. Yang keempat, yundabu al-wudu'u man akala ma massatun nar. Disunnatkan wudu bagi orang yang makan yang habis dibakar. Jadi ada makanan yang dibakar, kita mau makan, disunnatkan ada wudu. Bukan berarti dilarang, disunnatkan. Di sini kata yundabul wudu man akala ma massatun naru. Dianjurkan wudu man akala bagi orang yang mau makan ma massatun naru, apa yang disentuh atau apa yang dibakar dengan api. Li hadis Ibrahim bin Abdullah bin Qarid qala maratu bi Abi Hurairah wa huwa yatawadda wa qala atadri mimma tawadda min athwari iqtin akaltuha lianni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tawaddau mimma massat bihin nar. Jadi ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abdullah, dia pernah melewati atau lalu dekatnya Abu Hurairah. Abu Hurairah sementara berwudu. Faqala atadri mimma tawadda. Abu Hurairah mengatakan, kau tahu kenapa saya berwudu? Kenapa saya berwudu sekarang? Min athwari iqtin akaltuha. Ada semacam makanan orang Arab, yaitu namanya athwaru iqtin. Itu dibakar. Kurang tahu apa yang kalau kita di Indonesia ini semacam apa. Yang penting makanan Arab itu dibakar. Dia mengatakan saya habis makan, namanya athwar iqtin, akal tu yang saya sudah makan. Lianni sami'tu Rasulullah SAW, kata saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan tawaddau mimma massat an-naru. Berwudulah kalau habis makan makanan yang dibakar dengan api. Nah, itu. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nisai wa Ibnu Majah. Wal amru bil wudhu huna mahmulun ala nudhi. Perintah untuk wudu di sini hanya sunnat hukumnya, dia bukan wajib. Wa dzalika li hadis Umar bin Umayyah al-Dhamri radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Amr bin Umayyah mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtajju min katifi syatin fa akala minna fada'a ila salati wa qama wa taraha sikin wa shalla wa lam yatawadda. Ini hadis Umar bin Umayyah mengatakan, saya melihat Rasulullah SAW yajtazzu min katifi syatin, mengambil, memotong dari katif, bagian bahu daripada kambing yang sudah dimasak. Fa akala minna, maka dia makan. Fadu'iya ila salati, kemudian azan untuk salat. Ada diazankan untuk salat. Faqama wa taraha sikin, maka Rasulullah berdiri dan meletakkan pisaunya. Wa shalla wa lam yatawadda, Rasulullah tidak pergi wudu kembali dan salat. Berarti ini hukumnya sunnah. Jadi karena Rasulullah sudah ada wudunya, maka tidak perlu lagi wudu. Jadi hanya disunnatkan saja setiap kita mau makan, kalau habis makan yang dibakar. Wallahu alam. Mudah-mudahan ini bidang kedokteran bisa melakukan penelitian. Kenapa dianjurkan kita wudu kalau pakai
habis makan makanan yang dibakar. Karena begini, seluruh ajaran-ajaran agama tidak ada yang bertentangan dengan penelitian ilmiah. Kalau ada yang bertentangan, kan sudah banyak dibuktikan. Kalau ada yang bertentangan dengan ajaran agama, dengan penelitian ilmiah, maka ada dua hal penyebabnya. Pertama, salah menafsirkan ayat atau hadis. Yang kedua, atau salah penelitiannya. Karena tidak ada yang bertentangan. Sudah berapa banyak intelektual, cendekiawan mengadakan penelitian terhadap ajaran agama, semuanya diketemukan apa hikmahnya yang ajaran agama itu. Yang terakhir, yang disunatkan kita berwudu, tajdidul wudu'i li kulli salatin. Disunatkan memperbaharui wudu setiap salat walaupun ada wudu. Kalau ada air, kecuali kalau misalnya susah air janganlah. Tapi kalau misalnya seperti kita ini, saya kira masalah air tidak menjadi susah, kecuali kalau terhenti pam. Tapi kita selalu banyak air. Jadi kita dianjurkan memperbaharui wudu. Wa dzalika li hadits Buraidah radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawadda inda kulli salatin falamma kana yaumal fathi tawadda wa masa ala huffai wa shalla as-salawati bi wudu'in wahidin. Ini hadis dari Rasulullah SAW mengatakan bahwa Nabi SAW dia berwudu setiap salat. Falamma kana yaumul fathi, pada waktu dia yaumul fathi, yaitu pada waktu Rasulullah masuk ke Mekah kembali, yaitu kalau nggak salah tahun berapa itu, tahun ke-8 barangkali Hijriah. Tawadda'a wa masaha ala khuffai, Rasulullah berwudu dan menyapu kedua huf. Ada namanya huf, ada saya kira kalau yang pernah menunaikan haji atau umrah pada waktu musim dingin, sering kita melihat orang Arab ada yang pakai di masjid, dipakai nggak dibuka, itu namanya huf, bukan sepatu. Jadi Rasulullah ada hufnya. Itu boleh kita kalau wudu kita tidak buka itu. Jadi itu saja disapu, tidak perlu dicuci, disapu saja. Namanya khuf, karena Rasulullah melakukan itu. Jadi Rasulullah pada waktu dia masuk di Mekah, dia wudu dan menyapu, bukan mencuci, hanya membasuh khufnya. Dua itu seperti sepatu itu. Wa shalla salawati bi wudu'in wahidin, dan kemudian Rasulullah SAW salat dengan beberapa salat dengan satu wudu saja. Itu yang pertamanya. Jadi berarti tidak mesti, tidak wajib kita wudu, memperbaharui wudu, hanya disunatkan. Karena Rasulullah SAW dia melakukan salat suatu yaumul fath pada waktu masuk di Mekah, bersalat beberapa kali, hanya satu wudunya. Wa qala Umar bin Khattab, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alhu. Nah, pada waktu itu Umar bin Khattab merasa heran pada Rasulullah, tanya dia, ya Rasulullah, kenapa barusan hari ini melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lihat Rasulullah melakukan itu, yaitu satu kali wudu dan salat beberapa kali. Faqala, maka Umar mengatakan, amdan fa'altahu ya Umar. Rasulullah mengatakan, amdan fa'altuhu ya Umar, sengaja saya melakukan ini ya Umar. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Inilah dalilnya bahwa disunnatkan saja hukumnya. Wa an Amr bin Amir al-Ansari radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddu inda kulli salatin qala qultu kaifa kuntum tasna'una qala kunna nusalli as-salawati bi wudu'in wahidin ma lam nuhdis. Ini dalilnya mengatakan bahwa tidak wajib atau dianjurkan saja memperbaharui wudu. Hadisnya yang diriwayatkan oleh Amr bin Amir mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah SAW yatawaddau inda kulli salatin, Rasulullah berwudu setiap salat. Jadi begini, kadang-kadang sahabat itu mengikut Rasulullah, sahabat yang lain tidak ikut. Jadi gantian, ada ikut, misalnya pergi ke tempat ini, ada sahabat ikut, ada yang tidak ikut. Pergi ke tempat ini, ada ikut, ada tidak ikut. Pada saat Rasulullah bepergian, di situ melakukan beberapa keadaan-keadaan sesuai dengan situasinya. Jadi serta ini sahabat meriwayatkan keadaan yang dilakukan Rasulullah berbeda-beda. Suatu ke sini ada begini, suatu ini ada begini. Inilah
yang menyebabkan ada beberapa pendapat bahwa boleh begini, boleh begini. Yang mengatakan bahwa saya menyaksikan begini, maka mengatakan boleh begini. Oleh sebabnya itu perbedaan pendapat jangan kita terlalu mempermasalahkan. Karena sahabat yang ikut pada Rasulullah dalam pepergiannya tidak semuanya ikut terus. Hanya kadang-kadang bergantian. Itulah menyaksikan keadaan-keadaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini seperti ini berbeda tadi yang di atas. Yang di atas mengatakan Rasulullah mengatakan wudu setiap salat. Sedangkan ini yang kedua ini yang diriwayatkan oleh Amr bin Az mengatakan Rasulullah tidak wudu setiap salat. Qala kemudian mengatakan qultu kaifa kuntum tasnauna. Nah, Rasul mengatakan bagaimana kalian kau lakukan? Qala maka mengatakan kunna nusalli as-salawati biwudu'in wa illa ma lam nuhdis. Sahabat suatu ditanya Rasul mengatakan bagaimana kau lakukan? Mengatakan kami salat dengan satu wudu selama kita tidak batal wudu kita. Jadi boleh memperbaharui, boleh tidak memperbaharui. Nah, kemudian hadis Abi Hurairah mengatakan anna Rasulullah qala laula an asyukka ala ummati la amartum inda kulli salatin biwudu'i wa ma kulli wudu'in bisiwakin. Hadis dari riwayat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah mengatakan laula an asyukka sekiranya saya tidak akan memberatkan umatku. Ya Rasulullah mengatakan sekiranya saya tidak akan memberatkan umatku la amartum inda kulli salat saya akan memerintahkan setiap mau salat biwudu wa ma'a kulli wudu'in dan setiap mau wudu bisiwakin harus pakai sikat gigi siwak. Tapi saya Rasulullah mengatakan saya tidak mau memberatkan umatku. Hanya jadi oleh ulama fikih mengatakan sunat hukumnya untuk mengulangi memperbaharui salat dan disunnatkan juga setiap kita mau salat pakai siwak. Nah, kalau kita sikat gigi. Tapi Nabi mengatakan sekiranya saya tidak akan memberatkan. Tapi ini saya kira berat, tidak akan mungkin semuanya orang melakukan itu. Oleh sebabnya itu ulama fikih mengatakan ini sunat hukumnya. Kemudian terakhir hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda ala tuhrin kutiba lahu asru hasanatin. Ibnu Umar meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah SAW mengatakan man tawadda siapa berwudu min tuhrin ala tuhrin jadi siapa wudu kutiba lahu asrus hasanatin setiap wudu itu dituliskan 10 pahala. Jadi hanya karena kita ini di dunia ini tentunya akan mengumpulkan memperbanyak pahala. Jadi inilah hal-hal yang disunnatkan yang disepakati oleh para ulama yang dipahami dari nas-nas yang ada. Sunatkan berwudu. Pertama saya ulangi lagi. Pertama kalau kita akan baca doa atau berzikir. Kedua ketika mau tidur. Ketiga pada waktu kita junub. Dan kita mau tidur. Kemudian yang keempat yaitu kalau habis makan yang makanan yang kita makan habis dibakar melalui bakar api. Kemudian yang kelima yaitu dianjurkan memperbaharui wudu. Semuanya ini hukumnya sunat. Kalau tidak, saya kira ini semuanya kita melakukan dalam keadaan normal. Kalau tidak dalam keadaan normal, ya tentunya tidak perlu kita ini wudu. Saya kira inilah barangkali yang saya sampaikan pada hari ini. Sudah selesai masalah wudu. InsyaAllah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada masalah yaitu hal-hal yang berhubungan dengan salat. InsyaAllah. Lebih dan kurangnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-taminun syamsika abana min al-afat. Allahumma nawwir qulubana kama nawwir al-taminun syamsika. Allahumma nawwir qulubana. Allahumma ja'alna min al-ulama'il 'amilin al-mukhlisin. Allahumma ja'alna min al-'amilin. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.